teman Eji, kembali lagi Eji Keluarga Vlog. Oke teman, hari ini teman ya, aku mau Q&A part 3 teman. Q&A part 3. Di Q&A yang part 1 itu kan aku ketemu sama Bapak ya. Terus yang part 2 ya, di sini part 1 part 2. Yang part 2 itu aku menikah sama Bapak. Nah sekarang yang part 3 itu kemana Hikari? Kita ke? Ya, bukan kita deh Mama, aku ke Belanda ya. Itu pertama kali sama Teteh teman. Jadi setelah kita nikah ya, Bapak pulang lagi ke Belanda gitu kan. Setelah honeymoon ya teman ya, setelah honeymoon kita bertiga ya, kalau kalian nonton yang part 2 itu kita honeymoon bertiga. Jadi Bapak pulang lagi ke Belanda nggak lama, terus di situ kita mulai urus persiapan untuk ke Belanda, karena kan di situ kan aku sama Teteh ya, gitu kan. Itu Teteh SD, salah SD mau SMP ya. Urus dokumen, karena persyaratannya kan aku harus inberhing, itu aku harus ujian Belanda ya, persiapan. Terus semua dokumen Bapak di Belanda gitu kan. Terus lagi registrasi semua dokumen-dokumen yang kita nikah. Terus Bapak semuanya tuh Bapak yang ngurusin di Belanda, aku ngurusin di Indonesia tuh. Semua dokumen itu kita harus translate ya, translate di bahasa Belanda semuanya. Terus kartu keluarga, terus aku juga harus registrasi di kementerian semuanya setelah translate gitu. Terus Teteh juga itu semua translate bahasa Belanda semua. Dan setelah kita proses 1 tahun teman, akhirnya kita mengajukan itu ke kedutaan. Aku sudah punya nilai ujian, alhamdulillah nilai ujian aku bagus, karena itu persyaratan teman ya, persyaratan kita itu nilainya harus bagus ujian, karena nggak boleh pokoknya nggak boleh di bawah 6 lah nilainya. Dan aku alhamdulillah itu 9 nilainya teman, jadi bisa lulus, itu bisa masuk persyaratan pertama. Terus yang paling penting sih persiapan diri aku teman ya, persiapan diri aku. Walaupun teman aku tuh ada yang bilang, lu mah nggak bakal betah deh di Belanda deh gitu, model tipe kayak lu ya kan, karena aku tuh tipenya kan bukan tipe yang adventure ya, suka keluar atau apa. Aku tuh bener-bener yang lebih suka aku tuh di rumah gitu. Aku tuh kayak nggak yang suka yang kita liburan yuk gini, nggak, aku nggak begitu suka. Makanya Bapak ini banget sama aku ya bosan gak bosan lah gitu kan, orangnya maunya di rumah gitu. Jadi aku bener-bener ini langkah besar untuk aku sampai pindah gitu. Makanya temen aku tuh masih kayak wanti-wanti, gue kan tahu lu gitu kan. Aku bilang gini, enggak, gue pasti betah lah, kan gue sama laki gue sama anak gue gitu kan. Dan itu pikir aku ke situ saat itu, nggak mungkin nggak betah gitu kan. Terus sampai aku persiapan untuk hawa ya teman ya, untuk hawa aku gitu kan, karena kan di sana kan dingin kan gitu. Sampai buka-buka kulkas, kayak gini nih, aku nanya sama Bapak kan, Pak dinginnya kayak gimana Pak? Oh dinginnya begini, pakai kulkas ini mah, kulkas yang freezer tahu kan. Itu sampai pengen ini gitu, kulit aku kuat nggak? Bisa, oke aman. Kan cuma begitu doang ya, gampang ya temannya, udah pasti bisa ya kan. Mikirnya gampang deh pokoknya, nggak mikir kita nih hawanya nanti dinginnya ya seperti itu gitu. Bapak sini Pak, duduk Pak. Oh Bapak mau makan jagung. Tunggu ya, sedikit jagung, ayam. Ya ampun, Saya kembali. buat ayam. Kijk eens. Kijk eens. Udah Pak, buat saya itu Pak. Udah. Dasar kau. Enak banget. Enak banget kan, ya makanya dikasih ke ayam. Terus juga yang paling penting kan batin aku teman ya, karena aku berpisah kan sama mamaku gitu, nggak gampang juga keluargaku gitu kan. Itu satu hal yang wow, bisa nggak ya
jauh dari abang-abang. Terus ini kan Indonesia kan apa-apa abang-abang, kalau di sana kan katanya yang nggak ada abang-abang ya kan. Pokoknya semua itu aku campur aduk teman. Ya bahagia, rasa sedih, semuanya. Exciting ya. Untuk apa sih langkah besar aku dalam hidup aku pindah ya, ke negara yang jauh sekali. Gitu kan. Cuman aku harus lakuin itu karena kalau kalian nonton di part 2 ya, di part 2 itu Bapak kan udah berusaha untuk ke Indonesia kan, tapi nggak berhasil kan, nggak berhasil kerjaannya, susah lah nyari kerjaan di Indonesia gitu kan. Maksudnya untuk yang Bapak mau gitu, susah. Akhirnya aku yang memutuskan mengalah karena aku pindah. Sebenarnya itu nggak ada di perjanjian kita waktu kita berhubungan gitu kan, karena aku nggak mau, aku maunya tuh di Indonesia gitu. Cuman karena dengan berjalannya waktu ya kan Bapak udah usaha gitu kan untuk di Indonesia nggak berhasil, jadi aku yang harus pindah ke sana. Nah, akhirnya semuanya selesai teman, dan itu kan proses urus dokumen apapun, aku di Indonesia Bapak di Belanda, terus untuk urus anakku juga kan, karena kita kan bawa anak kan, dan itu kan bukan anak Bapak kan, teteh kan, jadi itu harus benar-benar persyaratannya itu nggak gampang. Terus Bapak juga harus punya nilai apa sih gaji yang minimalnya persyaratan di Belanda tuh seberapa, karena bawa 2 orang kan. Terus Bapak juga harus punya vaste band itu pekerjaan tetap ya, kontrak yang bukan berapa tahun gitu, kontrak kerja yang untuk selamanya lah gitu, itu paling penting, itu syarat paling penting ya. Kayak ngerti, mantap juga ngeker mulu ini Bapak yang alhamdulillah komplit selesai. Dan pengajuan ke kedutaan itu teman bener-bener jauh dari ekspektasi, karena aku dengar itu kan lama, itu akan sangat lama, makanya aku agak-agak nggak terlalu yang ini gitu kan, bisa siap-siap ini. Dan nggak taunya itu 1 minggu teman ya kita diterima gitu, kasih jawaban ya kan, kalau aku boleh ke Belanda bawa anak. Itu ya Allah rasanya seperti apa ya, bahagia gimana campur gitu kan rasanya, kayak ya Allah gitu, Allah kasih kemudahan, alhamdulillah gitu kan. Aku kumpul sama suami yang kita habis nikah jauh langsung setahun, terus alhamdulillah Allah kasih kemudahan, kita kumpul. Terus aku senang banget, Bapak juga senang banget pastinya. Di situ ada juga yang nanya kan, itu aku ngomongnya pakai bahasa apa waktu sama Bapak. Jadi awal-awal kita hubungan itu kita pakai bahasa Inggris teman ya, pakai bahasa Inggris. Aku sama Bapak ngomong bahasa Inggris. Itu aku belum tahu bahasa Belanda sama sekali saat itu. Hanya untuk ujian aja lah gitu, hanya basic bahasa Belanda taunya gitu kan. Jadi belum ngomong banget. Kita berangkat ke Belanda itu Desember 2014 teman ya, Desember 2014 toh, 13 apa 14? 13. 5 Desember 2013. Salah saya. 5 Desember 2013 teman, bukan 14, 13 ya. Itu kan dingin kan di Belanda kan, dingin banget. Aku nggak tahu dinginnya seapa saat itu. Wah pede banget, bajunya agak-agak, kalau di Indonesia panas kan, tapi kalau di sana tipis, itu jaketnya tipis, asal-asal cuma menang gaya doang. Tapi dingin banget teman. Bapak sama keluarga jemput aku di bandara temannya. Itu rasanya yang wow, aduh bahagia campur aduk, sedih semuanya. Bener-bener itu apa sih teman ya, hati aku tuh bener-bener campur aduk sampai semua rasa ada di situ, semua di hati aku tuh semua saat itu. Itu aku ketemu Bapak, ya Allah kangennya minta ampun, tapi kayak aneh gitu. Ja, op de airport, hè? Ya, kayak aneh. Wat een klein vrouwtje. Katanya istri aku kecil banget katanya. Istri kecil. Istri aku kecil banget. Terus aku juga, waduh, laki gue gede banget ini. So, karena udah lama nggak ketemu kan, hanya kita Skype gitu kan, hanya Skypean kan beda ya rasanya. Pas ketemu, ini laki gue bener gitu.
bener nih suami gue, kayak rasa kayak apa sih, ya Allah gitu. Sampai aku lihat, iya bener sama cincinnya laki gue. Lagi senang. Terus ketemu mertua aku, almarhum mertua aku, keluarga bapak semua jemput aku gitu kan. Teteh juga senang banget, sudah pasti. Teteh exciting banget untuk teteh ya, bener-bener exciting karena dia harus persiapan sekolah kan, sekolah yang sangat beda nanti gitu kan, exciting. Terus hal yang paling aku wow, tidak sama dengan kulkas, itu adalah hawa itu, dingin banget pas kita keluar gitu kan. Pas kita keluar, wow, gila le, dingin sekali, dingin banget. Dan itu nggak terlalu dingin kalau kata mereka gitu kan, kata aku dingin banget gitu kan. Terus kita ke kontrakan temannya, kontrakan, karena bapak udah kirim kan foto semua di kontrakan kan waktu aku di Indonesia kan ya. Dan itu kontrakannya udah diberesin lah gitu sama almarhum mertuaku semua. Karena kan kalau di Belanda itu teman, kita itu nggak seperti di Indonesia ya. Kita misalkan mau apa tuh gampang, entah kita sama keluarga gitu kan ngebantu, atau kebanyakan sih kita nyuruh orang gitu ya, tinggal kita bayar gitu. Kalau di Belanda kan susah teman, untuk kita nyuruh atau apapun itu nggak semudah di Indonesia gitu kan. Akhirnya kan makanya kan keluarga bapak yang turun tangan semua, keluarga bapak yang ngecat rumah gitu. Terus almarhum mertuaku itu yang beres-beresin. Jadi pas kita datang tuh sudah rapi gitu rumahnya kan. Alhamdulillah, terima kasih ya untuk keluarga bapak untuk bantuan kalian, karena nggak mungkin bapak sendiri kan, karena bapak kerja kan, jadi semua tuh ngebantu. Dan itu di situ kita sampai di kontrakan, ya Allah, aku tuh kayak mimpi gimana gitu, ya Allah aku di Belanda, gimana sih teman rasanya ya, pertama kali keluar negeri yang Eropa gitu, yang wow, perbedaannya banyak banget gitu, kayak percaya nggak percaya gitu kan, kayak mimpi. Oh iya, kucing aku juga ikut tuh ya, Inces. Jadi selama kita di Indonesia itu Inces sudah berangkat duluan teman, karena dia harus karantina kan. Dan itu persyaratan Inces juga nggak gampang ya, itu susah juga itu Inces itu, nggak sembarangan langsung berangkat. Itu harus tes darah, tes semua, banyak tes, segala tes itu kan harus hasilnya harus bagus gitu tuh kan, bolak-balik kan untuk Inces juga. Terus Inces duluan berangkat, jadi kita sampai di Belanda Inces belum sampai itu kan, karena dia kan karantina dulu teman ya. Inces sampainya itu setelah sebulan, kalau nggak salah sebulan. Nah, end of 2 maand babe, we zijn in Nederland en Inces kwam end of 2 maand ya. Jadi 1 atau 2 bulan Inces baru sampai tuh. Nah di situ kita aku ke rumah mertuaku biasa teman ya, selama di Belanda itu perkenalan, adaptasi aku yang hal-hal yang aku baru itu udah pasti cuaca ya, dingin ya, sudah pasti. Terus kedua orang-orang di sana itu beda banget teman, beda banget. Kalau di Indonesia kita kan senyum sama orang gitu kan biasa ya, senyum, oh mau kemana gitu kan. Kalau di sana itu kita itu senyum sama orang kayak agak aneh gitu, apa lu liatin gue atau senyum gitu. Aku yang oke. Terus aku nanya bapak kan, Pak, kalau senyum kok orang kayak aneh sih. Ya iyalah beb, kondisinya orang kalau senyum kamu kok senyum itu sama orang yang kenal. Oh gitu. Nah itu juga kan adaptasi aku untuk yang di lingkungan gitu, dingin. Terus kalau di sana itu aku nggak tahu yang lain ya. Kalau misalkan kayak bapak mau ketemu keluarganya atau apapun itu harus bikin janji gitu kan. Kalau kita kan enggak, misalkan teman aku datang nih gitu kan, teman aku datang atau mamaku datang, ya datang aja gitu. Kalau di sana harus bikin janji dulu, dan itu adaptasi lagi itu baru untuk aku. Terus di sana itu apapun itu semuanya itu peraturannya beda banget peraturannya, kayak kita jalan gitu kan. Terus posisi kita jalan, posisi mobil, posisi apa, kita harus bener-bener di tempat yang tepat di situ kan, harus sebelah sini gitu, nggak boleh. Karena di sana aku belajar lagi kembali ke masa lalu saat dulu aku sepedahan teman. Itu pertama kali aku sepedahan ya,
Bapak nggak tahu kan kalau sepedaan jalan di sini. Ya ampun, itu bener-bener yang adaptasi banyak banget di badan aku teman ya, sepedahan ya Pak ya. The Easter Bapak ngajakin aku kan, ayo, aku mah dengan pedenya bisa gue sepeda kok bisa gitu kan. Nggak mikir kalau aku tuh udah sepedahan udah lama ya kan, nggak sepedahan, aku udah yakin pede banget tuh sepedahan kok bisa ya. De eerste, ik voel gewoon zo trots ya, ik kan natuurlijk makkelijk ya. Udah pede banget. Akhirnya Bapak ngajak aku belanja teman, itu pertama kali belanja ya. Kita ke toko Asia teman ya. Karena kan di sana untuk belanja juga tuh teman, adaptasi juga buat aku. Untuk belanja nggak kayak kita di Indonesia gampang kan. Mungkin kalau yang udah biasa ke luar negeri udah tahu ya. Hanya tempat-tempat tertentu gitu untuk orang-orang Indonesia. Dan kontrakan aku ke toko Asia itu agak jauh banget. Dan kalau Bapak sepedahan sejauh apa, itu mungkin biasa ya. Itu aku pertama kali, oke, dengan pedenya mengiyakan, wah kita goes. Waduh, gila, Pak berapa lama lagi begini? Ya ampun, awalnya aku senyum tuh, ya kan sepedahan, wah dengan muka sumringah, waduh, pokoknya enak banget deh. Bisa sepedahan di Indonesia susah sepedahan saya kan, wah awal, tapi pas kesana kok capek ya, lama juga. Lama juga ya. Berapa jam, Beb? Satu jam hè. 1 jam. Oh, mentro. Ja, ik denk een half uur heen, half uur terug. 1 jam sepedahan temannya. 1 jam sepedahan ya, bulak balik gitu. Dan itu bagi aku wow, bener-bener kaget banget kan, ini badan aku kan. Udah gitu aku nyungsep lagi, jatuh gubrak pas pulangnya, perjalanan pulang dengan belanjaan nih teman ya. Itu di situ Bapak merasa bersalah banget. Je voelt schuldig. Ja, nog steeds. Nog steeds tot vandaag is het voel als een fout die ik gemaakt heb. Omdat jij zo, ja, gewoon geld is. Ja, gewoon een te grote shock voor jou. Ja. Ik had dat nooit mogen doen, maar het heeft gewoon. Ja. Bapak merasa bersalah teman, sampai saat ini katanya merasa bersalah karena ini kan harusnya kata Bapak tuh aku adaptasi dulu, nggak langsung dibrek begitu kan. Dan akunya juga sok orangnya gitu kan, sok kuat gimana gitu kan. Makanya sampai kejadian itu tuh Bapak masih sampai sekarang masih merasa bersalah Bapak. Yo Frau Ster. Kalau di Belanda kan orang sepedaan sudah biasa ya di sana temannya. Kalau kalian tahu semua tuh sepedaan di Belanda, hampir semua gitu kan. Karena mobil itu mereka tahu pasti punya mobil, cuman kan mobil biasanya hanya untuk yang kalau jauh banget gitu kan. Terus kalau untuk liburan atau untuk weekend gitu. Tapi kalau hari biasa kalau mereka bisa sepeda, mereka kebanyakan sepedahan namanya. Apalagi kalau jarak-jarak cuman hoeveel kilometer Beb, mensen fietsen Beb, maksimaal? Ja, maximaal weet ik niet, maar ik moet bijvoorbeeld elke dag 10 kilometer naar school en 10 kilometer terug. Aku baru ngomong 1 kilometer, enggak, 10 kilometer Bapak kalau sepedahan teman. 10 berangkat, 10 balik. Aduh ampun Oja, aku nggak bisa bayangin itu. Seperti apa itu, aku nggak bisa bayangin. Oke, lupakan ya teman, kalian bayangin sendiri deh. Bapak tuh di sana gitu tiap hari sepedahan. Oke, itu shock lagi kultur aku tuh ya, sepedahan ya kan. Nah di situ lagi tentang makanan. Itu awal tuh aku makanan ya kan, karena makanannya beda banget gitu. Mertua aku almarhum gitu, keluarga semua itu beda. Itu aku di situ belum begitu ini banget kan, belum begitu apa sih namanya mikir kalau aku harus masak terus, itu belum di situ belum gitu kan. Tapi karena nyari makan susah di sana kan, udah gitu mahal banget. Sampai aku pernah Makanan Indonesia ya, mahal. mahal banget gitu kan. Iyalah kalau makanan Bapak mah enggak lah. Cabai, kangkung semua itu. Pokoknya makanan Indonesia. Roti tidak mahal. Roti murah, keju juga murah. Di sana keju murah, cuma di sini kan keju Bapak mahal banget. Di sana keju murah. Jadi kebalikan kita hidupnya sekarang nih. Tapi aku harus masak teman, karena aku nggak bisa gitu kan. Dan setelah aku makan makanan mereka, aku ternyata nggak bisa. Walaupun aku di Indonesia gitu ya, kita suka ke restoran gitu kan, restoran mahal atau gimana, ya rasanya beda gitu. Rasanya beda sama mereka masak gitu. Dan aku memutuskan, akhirnya aku bilang sama Bapak, oke, kalau acara keluarga aku yang masak. Kita masak-masak. Dan di situ ada foto pertama kali Bapak menguluk. Itu pertama kali sejarahnya teman, Bapak nguluk-nguluk ya. Itulah di situ teman. Uluk sambal. Uluk sambal. Banyak uluk sambal. Banyak.
Jadi emang dari dulu udah ngulek teman. Jadi kalau kalian ngelihat bapak nguleknya profesional, emang dari dulu ulang geleden bebe. Al 10 jaar geleden ya. Udah 10 tahun tuh, ya kan? Udah ngulek kan, makanya profesional banget ini ulek kan. Yang bikin aku mikir harus masak di rumah itu aku sama Teteh gitu. Emang si Teteh makan apa aja bisa dia mah gitu kan. Tapi kalau bisa ya nasi gitu. Nasi itu harus ada gitu. Sama kayak aku kan harus ada nasi gitu. Alhamdulillah kalau di Belanda itu beda sama negara Eropa yang lain teman. Kalau di Belanda masih lebih mudah. Makanan Indonesia untuk nasi gitu ya, untuk apapun masih mudah gitu. Kalau negara lain itu lebih susah ya, lebih susah untuk cari apa sih toko Asianya tuh agak lebih susah daripada Indonesia, kayak Itali gitu tuh lebih susah. Makanya di situ aku bersyukur gitu, di Belanda lebih gampang walaupun agak jauh jaraknya ke toko Asia itu, tapi masih ada. Terus juga halal di situ ada. Kita kalau cari ayam, daging, kita tuh ke toko halal, ke toko Turki teman. Jadi kita di situ masih ada lah gitu, masih bisa gitu. Kita nggak mesti ke negara lain untuk beli sesuatu kebutuhan kita. Dari situ wow, lagi dan lagi kultur untuk aku culture shock itu wow, ternyata bener-bener aku dengan hawa aja udah nggak sanggup tuh. Terus dengan makanan aku nggak sanggup gitu kan. Kita kalau nggak langsung, kalau di Indonesia kita lapar udah gampang mau beli kayak mau apa sih namanya si mbak kayak kan ada pembantu kan. Kalau di Belanda tuh sendiri, semua sendiri, apapun itu harus sendiri ya, harus sendiri. Jadi itu benar-benar yang bikin aku wow, culture shock. Di situ aku mulai berpikir sedikit, padahal baru nyampe ya teman, ibaratnya sebulan 2 bulan gitu. Selama perjalanan itu selama setahun itu mulai aku di situ kesepian, karena kan bapak itu kan kerja ya, bapak kerja, terus teteh juga, teteh sekolah, pokoknya bapak berangkat kerja gitu kan, karena kerjaan bapak saat itu deket ya, terus bapak apa sih namanya sama teteh tuh bareng tuh. Teteh awalnya itu pertama di Belanda itu kan naik bis ya, bis gitu kan, belajar gitu, naik bis untuk dia teteh belajar. Terus setelah beberapa bulan sama bapak kan kalau berangkat kerja, tapi di situ aku udah mulai sendiri kan, tuh bapak kerja, terus teteh sekolah gitu kan. Terus ada rasa apa sih, oh itu mulai tuh di situ tuh, di awal tahun di Belanda itu aku udah mulai bukan depres ya, kalau kita mah bete, aku belum tahap depres, bete, udah mulai bete. Oh badan aku bete. Biasanya namanya kita di Indonesia, oh temen dateng sama keluarga, menghabiskan waktu, mau makan gampang, abang gampang, terus hawa juga nggak dingin gitu kan, terus sama orang juga enak gitu kan kalau kita keluar atau apa gitu. Kalau bete kita jalan gitu sana, padahal bapak di sana ngajak aku jalan terus teman, Sabtu Minggu udah pasti kita jalan, tapi udah mulai tuh disitu rasa bete, rasa aduh begini ya gitu, rasa begitu. Cuman aku nggak bilang sama bapak, nggak bilang sama bapak gitu kan. Terus akhirnya itu bapak pindah kerja tuh, itu agak lebih jauh lagi pekerjaannya ya, yang mengharuskan bapak itu berangkat lebih pagi lagi, pulang lebih malam lagi, kayak jam 8 gitu kan. Apalagi kalau lagi keretanya lagi error ya di Belanda gitu kan, pulangnya lebih telat. Itu situ aku pokoknya tahap itu tuh mulai rasa nggak enak gitu kan. Apa sih, udah mulai kayak hampa gitu temannya, karena semakin jauh kan. Tadinya kita tinggal di Utrecht ya temannya, terus kita pindah ke Alkmaar. Itu bapak kan dapat kerja baru ya, kerjaan baru di situ. Oh ya teman, nih banyak banget kan yang nanya bapak kan, bapak kerjaannya apa gitu ya. Nih langsung kita tanya aja teman ya, bapak kerjaannya apa pak? Banyak banget teman-teman bapak pada nanya tuh, kerjaan bapak apa? Engineer, product engineer. Product engineer ya. Sama mechanical engineer teman ya. Tuh ya, terjawab di sini ya. Nanti biar Riki tulis banyak banget kan yang nanya tuh. Tuh. Mechanical engineer ya. Tuh Bapak ya. Ya, dan itu sampai saat ini teman ya. Sampai saat ini. Cuman bedanya kan nggak ke kantor ya kan kalau sekarang.
itu kita pindah ke Alkmaar teman. Kita pindah ke Alkmaar, itu lebih dekat ya. Oh ya, Teteh itu sekolah di Belanda itu teman, aku lupa tadi ngasih tahu. Awalnya itu Teteh sekolah internasional ya teman ya, di Belanda. Jadi harus belajar bahasa Belanda dulu ya Teteh ya. Belajar bahasa Belanda dulu di situ. Jadi sebelum pindah ke sekolah-sekolah umum gitu ya. Pindah ke sekolah umum Teteh tuh jadi dari semua mancanegara tuh di situ tuh masuk tuh. Sampai bisa baru bisa ke sekolah umum. Nah, di sini Teteh alhamdulillah waktunya setahun ya Beb ya. Ya. Nama schakeljaar. Ya 1 tahun alhamdulillah, akhirnya Teteh juga pindah ke sekolah umum gitu ya, sekolah umum gitu di Alkmaar ya Beb ya. Di Alkmaar. Kalau kita mah urutannya SMP, SMA, SD, SMP, SMA ya. Kalau di sana tuh SMP itu ada jurusannya lagi. Nah Teteh itu dapat jurusan yang lebih tinggi gitu loh. Yang lebih bagusnya dia namanya HAVO. Mungkin kalau yang Belanda, ada orang Belanda atau apa, mereka tahu ya. HAVO itu yang bagus, jurusan yang bagus. Padahal itu Bapak udah pindah ke tempat yang deket temannya, keluarganya gitu kan, supaya kita tuh sering-sering menghabiskan waktu sama mereka gitu, sama almarhum mertuaku gitu kan. Tapi tetap teman, masih aja buat aku tuh kayak apa ya, susah gitu ya. Itu sampai aku berniat untuk bikin YouTube saat itu. YouTube awal aku tuh. YouTube awal aku. Yang di situ kalau aku nemu videonya teman ya. Itu pertama kali aku ngomong bahasa Belanda tuh. Aduh. Dit zijn alle ingrediënten: salotje, rode peper, knoflook, hazelnoot, bouillonblokjes, gula Jawa, en zout. Berantakan nih pokoknya, tapi pede gitu. Tuh aku bikin YouTube. Nah, saat itu kalau misalkan kalian tanya aku udah ngomong apa, itu aku masih ngomong bahasa Inggris teman. Setahun 2 tahun aku masih ngomong bahasa Inggris tuh. Sampai akhirnya di situ aku kayak dapat apa? Sebelum YouTube ya, sampai aku dapat apa sih, tanda gitu dari almarhum mertuaku kalau aku harus belajar bahasa Belanda gitu kan. Itu mertuaku bilang sama aku, "Asli ini apa?" gitu. "Asli ini apa?" Aku bilang ini keju. Tapi pakai bahasa Inggris. Ini keju. Terus dia bilang gini, "Bukan, itu bukan keju." Aku bingung. Bukan keju. Itu keju, tapi pakai bahasa Belanda. Bukan bahasa Inggris. Langsung aku nangkep, oh, oke. Saya tahu maksud Anda. Ya. Saya harus belajar bahasa Belanda. Dia langsung nangkep. Terus aku langsung bilang sama bapak kan, pokoknya aku mau belajar bahasa Belanda, aku bilang. Aku nggak mau lagi ngomong bahasa Inggris. Nah disitu aku mulai tuh maksa bapak tuh untuk ajarin aku bahasa Belanda, kita ngomong bahasa Belanda. Karena kan Teteh juga udah ngomong bahasa Belanda kan di sekolahnya kan. Aku belajar ya, sambil aku mau belajar, aku kekeh sama bapak, pokoknya aku harus belajar bahasa Belanda gini, kekeh. Aku kalau udah mau kan harus gitu ya, harus gitu. Aku kekeh karena aku juga untuk ujian, terus untuk keluarga juga kan, kalau ngomong sama keluarga bapak lebih enak kalau bahasa Belanda kan. Aku kekeh di situ belajar untuk ujian juga. Dan ujian aku alhamdulillah teman, nilai aku itu bagus lagi, 9, bagus lagi, jadi aman lagi. Itu almarhum mertuaku bangga banget sama aku, karena dia selalu kasih aku dukungan ya. Terus akhirnya aku juga di situ masak-masak teman untuk jualan. Saat itu aku mau jualan ya. Sampai aku punya langganan bocil tuh, bocil Belanda tuh 2 tuh temannya. Itu dia senang banget masakan aku, dia tiap hari teman beli, tiap hari beli. Aku masaknya sih jualannya nggak terlalu banyak ya, walaupun keluarga suamiku bilang, "Di begini dong, begini," gitu. Cuman kok ada rasa kenapa ya nggak ada rasa oke, wah semangat, nggak ada rasa semangat sedikit pun aku, nggak ada semangat gitu. Yang ada ketakutan gitu kan, ketakutan kalau aku ngelakuin ini, kayak misalkan aku bikin YouTube atau aku dagang, aku takut, aku mikirin nanti aku akan selamanya dong di Belanda. Udah mulai tuh rasa ketakutan itu. Padahal aku ngeliat keadaan Teteh fine, Teteh alhamdulillah gitu kan. Ya setahu aku ya, karena aku juga kan nanya Teteh gitu, Teteh sih fine, sekolahnya fine gitu. Karena aku nggak mau Teteh juga nggak betah gitu. Ternyata Teteh enggak.
Teteh punya kehidupan dengan teman-temannya, dengan sekolahnya gitu. Di situ ternyata aku doang gitu yang stres. Apa gua akan nanti mati di sini di Belanda? Jadi kalimat ketakutan itu tuh selalu di benak aku. Apalagi kan aku sendiri kali ya gitu, kebanyakan sendiri gitu ya. Walaupun Sabtu Minggu sama Bapak. Kalau misalkan kalian tanya kenapa sih makanya aku bikin aktivitas, aku udah lakuin teman, aktivitas semua gitu. Tapi semuanya hambar. Semuanya hampa teman, hampa di diri aku tuh, hampa di situ mulai tuh. Cuman aku belum bilang sama Bapak. Tapi di situ kita udah mulai berantem. Pokoknya aku emosi mulu, marah terus, aku marah tuh. Karena Bapak kan fokus sama kerjaan kan gitu kan. Jadi belum begitu tahu kalau istrinya tuh ternyata udah mulai meningkat ke depres. Belum begitu tahu. Oke teman, ya kita sudahi dulu ya part 3 ya. Part 3 aku udah mulai tuh ya agak gimana gitu. Kita lanjutin cerita ini teman ya. Takutnya kan aku kelamaan nih teman, karena aku nggak mau kalian nanti nontonnya bosen banget ngeliat muka aku kan, setengah jam atau 1 jam ya kan. Jadi aku sudahi dulu di sini teman ya. Di sini di part 3, nanti kita lanjut ke part 4. Gimana sih aku gitu kan saat aku udah mulai depres, apa aku ngomong sama Bapak atau gimana, apa yang terjadi di part 4, apa aja sih yang ada di part 4. Nanti kita tunggu teman ya, video Q&A AG ya, perjalanan AG sampai ke Indonesia nanti aku buat, karena itu kan ini request teteh ya atau ibu ya. Part 1, 2, 3, 4 ditunggu semuanya, pengen tahu sampai aku akhirnya ke Indonesia teman. Untuk kalian juga nih yang request masakan atau apa, ditunggu videonya, pokoknya ditunggu videonya. Ini sudah ditulis semua, sudah masuk list Bapak masak-masak ya Pak ya, masakin teman Eji. Terus pertanyaan juga ya sudah aku tulis semua. Terus di sini yang menyangkut Q&A ya, kayak sekarang nih kan, di sini kan dari cerita aku, di sini kan ada yang banyak tanya-tanya nih ya, bagaimana suami bule mau tinggal di Indonesia ya kan. Biasanya YouTuber lain kan suami, kita ikut suami gitu kan. Nah di sini juga nanti kalian akan tahu sendiri dari jalan cerita ini teman ya. Q&A 1, 2, 3, 4 dan selanjutnya. Di sini semua pertanyaan kalian tuh ada. Jadi berhubungan, pertanyaan kalian berhubungan semua gitu, yang ada nanti di Q&A part 3 atau part 4 atau part 5 gitu kan, sampai kita ke Indonesia. Kenapa kita pindah ke Indonesia? Yang part 3 ini kalian tahu ya, itu mulai tumbuh tumbuh benih-benih depres ya di situ. Makanya kalau misalkan kalian apa sih tanya kenapa aku nggak tinggal di Belanda, ya di sini aku sudah tinggal di Belanda, dan ceritanya itu kalian tunggu aja kita selanjutnya. Dan di sini nanti yang berhubungan pertanyaan kalian aku masukin di setiap video ya. Jadi tolong tunggu ya, kalian tunggu pertanyaan kalian, itu pasti aku jawab ya, yang menyangkut antar apa sih perjalanan Emak Eji sama Bapak Ulu. Oke, Eji Keluarga Vlog. Oke teman, aku mau terima kasih ya untuk teman Eji ya, untuk teman Eji, untuk dukungan kalian, untuk doa kalian kepada kami ya, semangat kalian kepada kami. Terima kasih banyak ya. Doa kami ya untuk kalian, untuk subscriber yang lama atau yang baru, semuanya yang baru datang ke Eji ya, sehat, bahagia, lahir batin teman, paling penting teman, lahir batin. Allah mudahkan urusan teman Eji, Allah lancarkan rezeki teman Eji dimanapun kalian berada teman. Aku juga mau salam-salam ya untuk semuanya yang di Bogor tuh, wah senang banget tuh kita Bogor say ya, teman Bapak tuh Bogor, Jakarta, Palembang, Malaysia, terus di NTT, terus di Bali, terus aduh banyak ya, Pekalongan, pokoknya banyak deh teman-teman Eji, teman Eji semua. Salam kembali dari kami teman ya. Salam ya Pak ya. Salam kembali dari kami. Oke teman Eji, sampai jumpa di video Eji selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Komen ya. Teman Eji. Oke teman Eji, sampai jumpa di part 4 teman Eji. Bagaimana sih Emak Eji ya
bagaimana perjalanan Emak Eji nih ya. Oke, sampai akhir-akhir Indonesia. Oke, ditunggu video part 4 teman ya. Dadah teman. Dadah. Assalamualaikum.